Selamat malam teman-teman dan selamat datang di Core Podcast Conversation on Renewable Energy. Apa kabar sahabat Core Podcast? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya Marsial Murniawan, host yang akan menemani kalian di episode ke-8 ini. Kita akan mengangkat topik yang sangat spesial karena akan membahas berbagai prestasi gemilang dari teman-teman jurusan teknik, khususnya di program studi teknik energi terbarukan. Semua itu terangkum dalam tema kita kali ini, Next Generation Leaders, mahasiswa prestasi membangun masa depan. Seperti yang kita ketahui, banyak mahasiswa teknik energi terbarukan yang mengukir prestasi tidak hanya di lingkungan kampus, tapi juga di tingkat nasional. Mereka telah membawa kebanggaan bagi program studi, jurusan, bahkan kampus kita tercinta. Pencapaian apa saja yang telah diraih, bagaimana cara mereka mencapai prestasi ini, dan tantangan apa yang mereka hadapi dalam perjalanan tersebut. Untuk menjawab semua pertanyaan ini, hari ini kita sangat beruntung bisa berbincang langsung dengan salah satu mahasiswa yang membawa nama harum prodi Teknik Energi Terbarukan. Beliau adalah salah satu perwakilan dari Politeknik Negeri Jember yang berhasil lolos ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional di Universitas Airlangga Surabaya baru-baru ini. Dan mahasiswanya inspiratif itu adalah Kak Rachel. Terima kasih Kak Rachel atas kehadirannya di podcast. Di episode kali ini kita akan mendengar langsung kisah, tantangan dan inspirasi dari Kak Rachel yang telah mengukir banyak prestasi membanggakan. Jadi untuk kalian ingin tahu rahasia di balik prestasi ini, pastikan mendengarkan hingga akhir di podcast kali ini. Baik, Kak Rachel, bagaimana nih kabarnya? Habis bukan ilmiah terus langsung aktif di kuliah lagi. Oke, makasih juga ya sebelumnya buat teman-teman udah ngundang aku ke sini. Kabar aku baik, sampai hari ini masih sehat juga. Jadi hari ini juga masih bisa ketemu sama teman-teman di podcast ini. Semoga di depannya sehat selalu. Dan mungkin ini di sahabat Core Podcast ini belum tahu di PIMNAS itu apa. Jadi mungkin dijelaskan PIMNAS itu apa sih Kak? Oke, PIMNAS itu sebenarnya adalah suatu rangkaian atau di sana adalah tahap final teman-teman. Ketika kita sudah mengikuti serangkaian acara kurang lebih hampir setahun melalui program kreativitas mahasiswa. Jadi di sana adalah tempat apresiasi buat mahasiswa-mahasiswa terbaik dari seluruh Indonesia, baik itu dari perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Jadi teman-teman di sana itu adalah suatu tempat teman-teman bisa ngembangin diri teman-teman, berkreativitas, eksplor dan banyak hal. Baik, jadi begitu teman-teman. Jadi apa yang dikatakan Kak Rachel ini bisa diimplementasikan atau didengarkan di podcast kali ini karena ini berpengaruh di kedepannya di dunia kuliah gitu. Jadi untuk ada beberapa pertanyaan ini Kak Rachel mengenai PIMNAS ini atau semacamnya gitu. Jadi untuk pertanyaan pertama, apa yang menginspirasi kakak untuk mencapai prestasi yang luar biasa ini? Oke, kalau yang pertama kali menginspirasi aku biar aku bisa ikut PIMNAS juga, yang pertama itu ketika aku masuk di semester 1 itu ada kakak tingkat dari angkatan 20 yang buat aku tuh mereka tuh keren banget karena mereka itu mungkin ya dari kampus kita memang bukan kampus-kampus yang ternama banget dibandingkan ada banyak kampus-kampus di luar sana yang mungkin orang merasa di sana tuh jauh lebih baik tempatnya. Sedangkan kalau kita juga bukan tempat di kota yang benar-benar besar. Tapi di sana saya melihat ternyata bisa ya ada orang-orang yang tetap berprestasi. Mereka bisa menyampaikan ide-idenya dan kreatif mereka itu. Kemudian dari mereka itu juga menginspirasi saya karena mereka tuh tidak terlalu banyak membuat alasan. Yang mana mereka itu nggak merasa minder, justru mereka berusaha memperlengkapi diri mereka. Gimana caranya supaya mereka itu juga tetap berprestasi. Dari sana juga saya nggak mau kalah dong. Ada kok yang bisa berprestasi, kenapa saya enggak? Jadi dari sana saya juga mau mengembangkan diri saya. Jadi paling poin utamanya untuk mengupgrade diri sendiri gitu ya. Dari diri sendiri atau dari mereka yang ikut PIMNAS juga ya. Dan untuk mungkin pertanyaan kedua ini, apa tantangan yang terbesar yang pernah kakak hadapi dalam mencapai prestasi ini dan bagaimana cara kakak mengatasi permasalahan tersebut? Oke, kalau masalah waktu sebenarnya
dari aku sendiri itu yang paling utama sebenarnya adalah waktu, dan yang kedua itu kadang itu ada masalah pribadi yang sebenarnya bisa cukup mengganggu. Tapi kalau aku mengatasi waktu, ya mau gimana lagi, waktu yang diberikan Tuhan ke kita semua kan 24 jam. Gak mungkin dong aku juga bisa minta lebih sama Tuhan, ini karena aku sibuk aku minta waktunya sehari jadi 30 jam. Gak bisa. Jadi gimana caranya adalah aku memanfaatkan waktu 24 jam itu. Yang kedua, ketika aku ada masalah pribadi, aku mengenyampingkan masalah pribadiku. Jadi gimana? Bukan mengenyampingkan itu tidak diurus masalah pribadinya, enggak. Tapi ketika aku lagi di kampus, ya udah, seorang pribadi Rachel Natali itu aku tinggalkan dan aku kembali fokus sebagai seorang mahasiswa yang mana tugasku di sini juga belajar. Ada beberapa hal lomba yang juga harus aku persiapkan. Jadi kalau semisal masalah pribadi bawa kampus itu nggak boleh ya? Itu sangat mengganggu gitu ya? Oh betul banget. Apalagi kalau yang udah punya pacar, wah. Apalagi pacarnya itu kalau satu kelas gitu ya, kayaknya rasanya wah. Itu mungkin dari Kak Rasel ini pasti nggak langsung langsung bisa profesional. Mungkin ada tahapan juga, step by step bukan? Betul. Jadi mungkin ada kendala yang masalah pribadi ini ya. Itu gimana sih cara kita profesional? Mungkin tadi kan udah dijelaskan. Ya. Ini mungkin ada diberikan ke teman-teman podcast ini. Mungkin ada bisa diterapkan atau gimana, karena kan semua orang beda-beda gitu. Betul. Oke, kalau dari aku sendiri, kalau misalnya masalah pribadinya benar-benar baru terjadi, misalnya nih sebelum berangkat kuliah nih, itu kan rasanya yang paling berat karena kita belum bisa memanajemen perasaan kita. Tapi ketika kalau hal-hal itu terjadi, yang aku lakuin, yang pertama adalah mengatur nafas. Kemudian sebelum aku berangkat, aku selalu meyakinkan diri aku bahwa apa yang terjadi, semua masalah itu pasti ada dan setiap orang pasti mengalaminya. Dan ketika aku ke kampus, aku benar-benar mau fokus. Kenapa? Karena aku ketika datang ke kampus itu adalah hak. Jadi aku nggak mau hakku itu anggapannya terganggu karena cuma masalah pribadi yang ya memang kadang nggak sepele, tapi menurutku ada hak yang lebih penting buat aku di sana. Jadi aku nggak mau masalah itu mempengaruhi aku. Tapi kadang ketika sampai kampus tiba-tiba kok rasanya masih ganjil ya, masih nggak enak. Aku kadang pergi ke kamar mandi dulu. Di sana aku ngomong sama diriku sendiri. Aku meyakinkan diriku sendiri kalau misalnya semuanya itu akan baik-baik aja. Dan ada masalah-masalah memang yang aku rasa nggak perlu langsung diselesaikan. Nggak perlu langsung diselesaikan itu maksudnya bukan mengabaikan, tapi tidak langsung saat itu. Jadi aku menenangkan diri dulu. Butuh waktu untuk berpikir gimana penyelesaiannya, seperti itu. Jadi jangan takut untuk melangkah dari ke depan, karena setiap hari ke depan itu pasti ada masalah. Bagaimana cara kita bisa mengatasi masalah tersebut, gitu kan? Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Kak mengatur waktu antara perkuliahan dengan persiapan lomba atau dengan aktivitas lainnya yang sangat banyak? Oke, sebelumnya aku sampaikan dulu. Di sini aku ini orangnya cukup pelupa. Jadi ya mungkin ada nanti yang nonton juga mungkin ada yang kenal sama aku, tahu seberapa cerobohnya aku, seberapa pelupanya aku pasti tahu. Jadi kalau buat aku yang penting adalah membuat skala prioritas. Skala prioritas itu gimana? Yang pertama itu skala prioritas itu ada 3 menurut aku yang paling penting. Dan yang ketiga ini harus berjalan beriringan. Baik itu ibadah, perkuliahan atau sekolah kita, dan juga keluarga. Gimana kita memanage ini dengan baik? Yang pertama, ketika aku di sini otomatis aku harus menerapkan diri aku sebagai seorang mahasiswa, yang mana fokus utamanya adalah belajar. Jadi jangan sampai sekali-kali kita sebagai mahasiswa itu malah mungkin ada beberapa teman-teman aku yakin ya organisasi atau UKM-UKM lainnya, tapi justru teman-teman ninggalin perkuliahan yang mana sebenarnya itu hak utama teman-teman buat melakukan perkuliahan. Setelah teman-teman udah buat skala prioritas, buat jadwal itu tujuannya apa? Jadi teman-teman itu nggak tumpuk jadwalnya, nggak tumpuk. Ketika teman-teman otomatis akan kewalahan sendiri. Jadi ketika jadwal teman-teman itu nggak tumpuk, teman-teman punya space waktu buat teman-teman ngatur istirahat juga, teman-teman waktu pergi. Jadi ketika teman-teman itu mengatur waktu, membuat jadwal, setidaknya kalau teman-teman agak susah nih buat jadwal mingguan, buat jadwal harian aja. Karena aku pun begitu, awalnya dari jadwal harian akhirnya mingguan.
Kenapa? Karena kalau aku buat harian, ada beberapa hal ternyata yang memang pasti di kedepannya tuh nggak cuma 1 atau 2 hari, beberapa hari ke depan. Jadi aku memang buat jadwalnya secara mingguan. Yang mana di sana juga aku buat pengingat. Ketika aku mau melakukan sesuatu, atau ada orang yang meminta aku nih, aku mau minta bantuan atau kira-kira kita diskusi nih, dalam tugas kayak gini, itu kira-kira kapan gitu. Aku akan cek jadwalku dulu. Kenapa? Di sana aku nggak mau ninggalin tugas kuliahku, tapi aku juga nggak mau ketika aku punya kegiatan lain, baik itu organisasi maupun perlombaan, itu nggak berjalan dengan baik. Jadi aku buat timeline juga, buat jadwal. Kalau teman-teman orang yang lupa juga buat pengingat juga. Terus sih. Jadi buat teman-teman ya, jadi kalau semisal seperti yang dikatakan Kak Rasel, kita harus membuat skala prioritas karena itu penting buat diri kita. Karena kalau semisal kan banyak nih Kak Rasel, kalau semisal yang aktif organisasi, ninggalin ibadah, ninggalin kuliahnya, kan karena lebih penting organisasinya. Mungkin ada sedikit pesan buat anak-anak atau mahasiswa yang seperti itu. Oke, aku yakin sih kalau misalnya yang pertama kuliah, teman-teman tujuan awalnya masuk kuliah itu kan buat belajar kan, dan itu sebenarnya haknya teman-teman. Kalau teman-teman tinggalin itu, yang rugi teman-teman. Pertama itu. Yang kedua, kalau masalah ibadah, oke, aku yakin sih setiap agama itu punya yang namanya toleransi. Kalau nggak salah, kalau di Muslim ada yang namanya jamak ya. Nah, kemudian kalau di aku sebagai Kristen itu bisa juga ibadah itu secara online, atau aku mencari waktu atau gereja yang mungkin waktunya bisa aku dapetin begitu. Jadi aku yakin sih setiap agama juga pasti punya toleransinya buat kalau kita memang benar-benar nggak bisa. Tapi bukan berarti teman-teman kalau ada toleransi seperti itu, jadi teman-teman itu gampangin banget. Tapi justru teman-teman harus manfaatin itu dengan baik, buat jadwal yang baik, buat manajemen waktunya yang baik sebaik-baiknya. Betul banget nih Kak. Soalnya apa ya, kita itu harus bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Contohnya kalau semisal kita kuliah, kita bertanggung jawab kuliahnya kita di mana. Terus kalau semisal ibadah, kita bertanggung jawab kepada Tuhan ya. Terus kalau semisal organisasi juga kita bertanggung jawab. Jadi sama-sama bertanggung jawab bagaimana cara kita manage diri kita sendiri gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah sosok tertentu yang menjadi panutan dalam kakak mencapai prestasi tersebut dan mengapa orang tersebut? Oke, kalau jadi panutan ya mencapai prestasi, sebenarnya itu aku itu bukan yang sampai mengidolakan banget, tapi aku melihat bahwa kakakku sendiri, dia itu seseorang yang sangat luar biasa. Kagum. Iya, sangat kagum sih sebenarnya. Kenapa? Karena dia menginspirasi aku dalam banyak hal. Kenapa? Yang pertama adalah dia lulus SMP sama SMA 2 tahun. Jadi totalnya SMP dan SMA 4 tahun. Kemudian kuliah dia juga bisa lulus dengan 3,5 tahun. Dulu itu aku ketika ditanya sama orang nih kadang, kalian selisih umurnya berapa tahun? 1 tahun, tapi kok sekolahnya terpaut 3 tahun? Ya, kenapa bisa terpaut 3 tahun? Kadang orang tanya nih, loh adiknya berarti nggak naik kelas ya? Karena logikanya pasti yang pertama kali ditanyakan seperti itu kan. Dari sana tuh bukan berarti saya membandingkan orang itu membandingkan saya dengan saya, tapi di situ justru saya jadi termotivasi. Oh berarti karena aku memang juga orang yang suka main nih, aku mau menikmati waktuku sebaik-baiknya. Dari sana aku maksimalin apa yang bisa aku kerjakan. Jadi aku juga ikut lomba di sini, aku ikut organisasi, aku manfaatin semuanya itu sebaik-baiknya. Baik. Jadi sosok tertentu itu bukan dari teman atau pacar, melainkan dari keluarga kita sendiri. Jadi kalau semisal dari teman-teman atau dibandingkan dari kakak atau adiknya sendiri, itu jangan sampai terbawa, karena itu sebagai ajang update sebagai poin utama yang tadi saya sampaikan, update diri sendiri gitu ya Kak. Iya betul. Jadi jangan minder atau jangan patah semangat gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah impian atau tujuan jangka panjang yang ingin kakak capai kedepannya? Pastinya ada dong, karena kan kalau kita nggak punya impian, ya ibaratnya kita nggak punya tujuan. Orang yang nggak punya tujuan, dia jalannya pasti akan muter-muter, karena dia nggak tahu dia harus kemana.
harus instan gitu ya. Betul. Dan dia mungkin cuman atau dia belok kanan, belok kiri, tabrak sana, tabrak sini, karena dia nggak punya tujuan. Impian ini sebenarnya adalah goals kita kan Iya. kontennya. Sekarang kalau aku nih sebagai seorang mahasiswa nih, ya udah aku udah kira-kira nih Rachel 10 tahun, 20 tahun ke depan ini bakalan kayak gimana, memang aku nggak tahu. Tapi aku punya rencana apa yang akan aku lakukan ke depannya. Contohnya nih, memang setelah aku lulus kuliah, aku berencana untuk mencari pengalaman ke luar negeri. Tujuannya apa? Seperti yang kita tahu ya, di Indonesia ini masih negara yang berkembang, masih banyak sekali yang harus kita pelajari dari luar sana. Aku pengen belajar di luar sana, aku pengen lihat dunia di luar sana bagaimana. Setelah itu aku pengen kembali lagi ke Indonesia buat bangun Indonesia. Kenapa? Karena yang bisa kita lakukan sebagai salah satu bentuk kecintaan kita kepada tanah air, yang bisa aku lakukan saat ini hanya itu aja. Mungkin ini kan dari kita kan sebagai negara berkembang seperti yang dikatakan Asya. Mungkin tujuan ke luar negeri, adakah negara yang mungkin kakak kunjungi yang negara maju gitu sebagai mengimplementasikan buat ke Indonesia sebagai apa ya, tempat kita lahir, tempat kita tercinta gitu. Adakah apa namanya tujuan gitu? Aku juga udah punya beberapa tujuan. Yang pertama itu adalah Jerman, karena seperti kita tahu ya, Jerman ini salah satu yang hidupnya itu paling sejahtera di sana. Aku pengen tahu sih gimana kehidupan di sana, yang mana lapisan sosial masyarakatnya itu tidak terlihat. Jadi orang yang kaya dengan orang yang miskin seperti apa gitu kan. Kemudian di sana aku juga pengen belajar banyak terkait energi-energi, terutama di energi terbarukan, karena di sana cukup maju. Negaranya adalah salah satu negara yang terbersih juga. Kemudian aku juga punya beberapa tujuan plan, yaitu mungkin ke Swiss yang kurang lebih dia sama seperti Jerman. Dan yang ketiga itu memang ke Jepang, yang mana di sana itu kita juga tahu ya, kedisiplinan mereka itu sangat tinggi. Kemudian di ilmu pengetahuan mereka juga kita bisa bilang dia adalah salah satu yang termaju gitu, selain Amerika dan negara-negara Eropa. Jadi aku merasa banyak negara yang sebenarnya perlu aku kunjungi untuk aku belajar di sana, yang mana ilmu-ilmu itu aku bawa ke Indonesia dan aku pengen terapkan. Betul banget, soalnya kita boleh bermimpi setinggi apapun, tapi jangan pernah sampai patah semangat. Betul. Terus apalagi kalau semisal di negara orang, kita sebagai warga Indonesia juga harus berattitude juga, terus menjaga nama baik dari kita di Indonesia gitu ya. Soalnya negara apapun ada plus minusnya gitu. Pasti. Meskipun negara maju, negara berkembang, apapun negara itu ada plus minusnya. Jadi teman-teman itu harus bisa mimpi atau bisa planning apa itu tujuannya. Karena Sel ini kan juga dia sangat mulia, bisa membangun negara dengan cara belajar di luar negeri, baru bisa mengimplementasikan di Indonesia. Dan mungkin teman-teman yang sobat core bisa apa ya, bisa paham apa yang dibicarakan sama Rachel, karena ini sangat penting. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa pesan motivasi atau nasihat yang ingin kakak berikan kepada mahasiswa lain agar tidak menyerah pada impian mereka? Oke, aku mau kasih beberapa nasihat sih. Yang pertama itu jangan takut buat bermimpi besar. Kenapa? Karena ketika kita bermimpi besar itu gak usah takut apa yang ada di depan kita, tapi pikirkan saat ini apa yang bisa kita lakukan buat mencapai impian besar kita. Kalaupun kita tidak bisa dapetin impian yang besar ini, teman-teman setidaknya tuh, kalau orang itu kan dulu ngomong nih, bermimpilah setinggi langit. Kenapa? Setidaknya kalau kamu jatuh, yang kamu dapat adalah bintang. Tapi kalau dari teman-teman aja, cuman mimpinya itu setinggi pohon mangga nih misalnya, jatuhnya dapat apa? Paling cuma dapat mangga satu. Itu pun kalau ada mangga yang jatuh, teman-teman. Itu belum juga ada nanti. Iya betul juga, bisa jadi juga malah gak dapat apa-apa. Tapi kalau teman-teman bermimpi setinggi langit, aku yakin teman-teman setidaknya jatuhnya teman-teman akan dapat bintang ataupun bulan. Yang kedua adalah teman-teman, motivasi yang pengen aku kasih ke teman-teman itu jangan terlalu banyak buat alasan. Aku yakin dari setiap kita itu pasti punya permasalahan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang masalah kondisi ekonomi, ngerasa kok kayaknya aku nggak mampu nih, aku nggak
nggak bakalan bisa jadi orang yang hebat. Aku juga dulu itu bakal mikir gitu. Aku nih dari keluarga yang cukup pas-pasan saat itu karena kakakku juga sakit. Tapi di situ aku nggak mau terlalu banyak membuat alasan. Yang artinya apa yang bisa aku lakuin, apa yang bisa aku kerjakan saat itu aku kerjakan. Karena percaya deh, Tuhan itu nggak tutup mata. Tuhan itu pasti lihat umat-umatnya itu yang berjuang itu kayak gimana. Dan Tuhan itu yang sendiri yang akan mengangkat kita perlahan-lahan. Buktinya aku juga nggak pernah bermimpi aku bisa jadi seorang Rachel yang sekarang gitu. Tapi karena aku juga nggak mau nyerah dengan keadaan, nggak mau buat terlalu banyak buat alasan, karena aku nggak bisa gini, aku kurang ini, kurang itu, no. Tapi aku maksimalin semua yang aku punya. Jadi dari sana Tuhan pasti perlahan-lahan promosiin kita. Nah, itu pesan yang sangat pesan. Karena kan di era sekarang kan banyak kayak semisal seumuran kita, Ya, banyak kayak semisal mau disuruh itu kayak enggak, terus kayak semisal mau mengupgrade diri kita sendiri, itu pun alasannya nggak bisa. Ya. Jadi takut mencoba hal baru. betul. Karena hal baru itu sebuah sebuah cara untuk mengupgrade diri kita sendiri. Betul kan Kak Rasul? Betul banget. Tapi teman-teman aku mau kasih tips juga. Ketika teman-teman dikasih suatu hal baru, jangan langsung teman-teman langsung ambil gitu. Jadi gini teman-teman, cek dulu. Di sini ada nggak yang benar-benar passionku? Misal nih, aku yakin sih Fahri nggak mungkin di sini tiba-tiba bisa jadi co-host ini, bisa jadi host ini. Pasti awalnya juga berlatih dia, presentasi, dimulai dari hal-hal yang kecil. Jadi kadang tuh memang ada orang yang ngasih job desk terlalu besar nih buat kita. Memang nggak apa-apa teman-teman tolak, tapi ketika ada setidaknya sedikit hal yang teman-teman bisa, nggak ada salahnya kok buat teman-teman itu menantang diri teman-teman. Jadi teman-teman menantang diri teman-teman, oke, aku harus bisa, kira-kira apa yang harus aku lakukan. Selain itu, teman-teman itu juga nggak apa-apa kok cari informasi yang kayak gimana, cari ke mungkin pendahulu teman-teman, kira-kira yang mungkin kayak Fahri dulu, yang host, kira-kira kemarin temennya ada siapa yang jadi host, kira-kira experience-nya bagaimana, ada tips triknya nggak, kayak gitu teman-teman. Itu sih yang mau kata Fahri. Betul banget, soalnya kalau semisal kita harus mengambil hal baru, kita nggak tahu itu plus atau minus. Jadi kita harus bisa memilah atau mencari yang benar. Soalnya Soalnya kadang kita ada hal baru, kita itu langsung mengambil hal baru, tapi nggak tahu konsekuensinya kita kedepannya nggak tahu kan. Betul. Jadi buat teman-teman nih, kalau semisal ditunjuk buat kayak menjadi presenter atau gimana, itu sebagai hal baru. Jadi kalau semisal teman kalian percaya kepada kalian, itu sangat luar biasa karena dipercaya sama seorang itu sangat besar. Iya, kalau misalnya teman-teman juga masih belum yakin ya teman-teman nggak langsung mengiyakan atau menolak, itu nggak apa-apa, teman-teman bisa jawab, aku pikirkan dulu ya. Setelah itu teman-teman cari tahu kayak gimana, dan setelah teman-teman cari tahu, teman-teman pertimbangkan, baru teman-teman kasih jawaban, itu nggak apa-apa. Daripada nih teman-teman mengiyakan tapi ternyata teman-teman nggak bisa, atau ternyata teman-teman menolak padahal itu adalah kesempatan yang bagus buat teman-teman mengupdate diri teman-teman. Betul banget. Dan pertanyaan selanjutnya nih, mungkin dari kakak ada pesan untuk podcast komen untuk kedepannya, serta bagaimana kesannya pada podcast kali ini? Oke, aku kesannya sih hari ini bagus banget sih teman-teman, dari teman-teman juga persiapannya, aku pun ketika datang juga udah disambut gitu kan. Oke, aku terima kasih banyak juga udah dipersiapkan juga. Buat aku sih pesannya ke depannya mungkin dari teman-teman sendiri, apa yang kira-kira dari teman-teman perlu dievaluasi, nanti dievaluasi, diperbaiki. Jadi ke depannya teman-teman podcastnya juga makin berkembang dan lebih. Dan ini kak, ini kan ada kemarin kita sempat info di Instagram komen. Oke. Ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa kan, dari departemen. Oke. Jadi pertanyaan pertama kak, gimana cara kami para mahasiswa agar tidak malas untuk masuk kelas? Oke. Kayaknya banyak sih ya. Biasanya yang semester tua itu yang makin malas sih. Karena aku juga agak ngerasa ya kadang,
males nih kuliah gitu kan. Tapi di sini aku enggak. Kuliah itu adalah hak aku. Kenapa? Ada banyak orang, ribuan bahkan jutaan di luar sana, teman-teman kita yang nggak dapat kesempatan buat kuliah, padahal mereka ingin banget. Nah, di sini aku menyadari ini hak aku. Yang kemudian yang kedua adalah, walau aku ini kuliah ini membayar, jadi ilmu yang aku dapat ini adalah hak aku sepenuhnya. Yang mana kalau aku nggak ambil nih, ya aku yang rugi. Contohnya, teman-teman dikasih makan nih, dikasih nasi kotak misalnya, tapi terus teman-teman nggak ambil, yang rugi siapa? Yang ngasih atau kita sendiri? Kita sendiri kan? Sama halnya, teman-teman harus tahu kalau kuliah itu bukan kewajiban teman-teman, tapi kuliah itu justru hak teman-teman. Jadi terserah teman-teman mau ambil atau enggak. Kalau teman-teman merasa malas nih, yang rugi kan teman-teman sendiri. Kenapa? Ilmu itu bakalan berguna ke depannya. Jauh lebih berguna daripada sekedar makan. Ini sangat dalam, sangat dalam. Soalnya di mahasiswa atau semester 1, semester masih awal-awal. Jadi masa pengalian dari SMA, SMK atau madrasah aliyah itu masuk ke jenjang universitas atau politeknik itu kadang ke bawah. Jadi kayak sifat malas terus sifat kayak ambisius kan, ambisius juga perlu, tapi kan nggak bisa kayak semisal langsung ambisius, kayak semisal terus kan ambisius nggak bisa, soalnya kan semua itu untuk teman. Mungkin dari kakak, kalau semisal ada teman atau seorang ambisius ini yang sangat tidak bisa, misalnya kalau temennya sakit pas kuliah, yang sakit ini tidak diajarin sama anak yang ambis ini. Nah, anak yang bersangkutan ini kadang kayak menolak dengan cara halus. Tapi kan kita sebagai teman harus kan ada rasa kayak, ya temanku tak bantu nggak apa-apa. Soalnya kan ada kesalahan ada sakit itu. Mungkin ada pesan atau gimana? Oke, aku mau kasih pesan dulu buat teman yang tidak diajarin. Teman-teman percaya deh, walaupun di kuliah itu pasti ada orang yang nggak suka atau yang terlalu ambis, yang nggak mau ngajarin, pasti ada. Aku yakin itu pasti ada. Jadi buat teman-teman kalau ada kayak gitu nggak perlu diambil hati. Teman-teman bisa cari opsi-opsi lainnya. Jadi teman-teman bisa tanya ke teman-teman yang lainnya. Dan aku yakin pasti yang paham suatu materi itu nggak cuma 1-2 anak, pasti cukup banyak. Jadi teman-teman bisa tanya ke yang lainnya. Terus aku mau pesen nih buat anak yang ambisius nih, kalau nggak mau ngajarin nih, ini ya, berdasarkan dari pengalaman aku juga. Oke, kalau kamu nggak ngajarin temen itu, menurut aku kamu sendiri yang rugi. Kenapa? Ketika kita mengajar ke orang nih, otak kita berpikir 3 kali lebih banyak daripada ketika kita membaca dan mengerjakan soal. Jadi ketika kita mengajari ke teman, yang pertama adalah kita baca, yang kedua kita pikirkan gimana caranya mentransfer pada teman. Yang ketiga adalah ketika kita berbicara atau menulis atau mengajarkan ke teman. Dan yang keempat ini bahkan bisa 4 hingga 5 kali adalah dari mata dan pendengaran kita yang mengulang kita mengajar. Jadi kalau dari aku pribadi ya, aku kalau disuruh baca materi sebenarnya malas. Tapi aku justru lebih senang kalau ada teman yang nanya. Kenapa? Dari situ aku baca lagi, aku jelasin. Yang mana aku cuma perlu lakuin satu hal 1 kali, lebih hemat waktu juga. Tapi aku ingatan yang aku dapat tuh bisa 3-5 kali lebih kuat daripada aku yang sebenarnya baca. Jadi nggak usah pelit ilmu. Kenapa? Karena semakin kalian mengulang ilmu kalian, mentransfer ilmu kalian semakin pintar. Jadi pesan yang dari Kak Rasel bisa berguna buat sahabat core ini karena sangat penting di dunia kuliah. Karena kita kalau semisal ambisius terus kita nggak bisa mengajari teman, kita juga yang salah atau kita yang rugi. Ada pertanyaan lagi nih Kak Rasel. Yang kedua, mana yang lebih penting, tugas dari dosen atau organisasi? Oke, aku nggak mau bilang mana yang lebih penting, tapi aku rasa sebenarnya kalian udah tahu jawabannya. Kedua-duanya itu sama-sama penting. Tapi masa sih dari teman-teman benar-benar sampai sebanyak apa sih tugasnya sampai teman-teman tuh keteteran antara tugas organisasi sama tugas kuliah? Wow. Kalau itu yang teman-teman rasakan, berarti adalah teman-teman time management yang perlu dikoreksi. Kenapa?
kalau teman-teman dapat tugas dari dosen dan dari organisasi, usahakan selesaikan secepat mungkin. Secepat mungkin itu maksudnya gimana? Kalau teman-teman merasa ini tugasnya lumayan banyak, nggak mungkin ya aku selesai sekarang. Yang penting teman-teman udah mulai mencicil, udah teman-teman mulai kerjakan sedikit demi sedikit. Jadi teman-teman ketika H-1, H-2 itu teman-teman nggak kewalahan dan nggak repot sendiri. Dan aku yakin tugas organisasi kan nggak setiap hari ada. Pastilah teman-teman bisa bagi waktu. Aku yakin seorang mahasiswa sebenarnya udah bisa bagi waktu. Tapi mungkin dari teman-teman sendiri yang masih, bukan bingung sih, tapi teman-teman masih gak yakin sama dirinya sendiri. Kira-kira aku kalau masuk organisasi bisa bagi waktu atau enggak ya? Aku yakin teman-teman pasti bisa bagi waktu. Karena itu kan semisal kita habis kita takut untuk mencoba hal baru seperti yang dikatakan tadi. Iya. Kita nggak bisa dapat pengalaman, Betul. dapat kayak relasi. Karena relasi itu gak tentu dari organisasi tersebut, bisa juga kita semisal sponsorship, Betul. kita juga dapat dari relasi tersebut. Itu mungkin bisa banyak pengalaman baru. Iya, betul. Kalau teman-teman juga mungkin takut di organisasi kan kita terikat cukup lama ya. Teman-teman bisa gabung aja kok ke kepanitiaan. Kenapa? Karena pasti banyak kok yang ngoprek dari BEM juga ada, dari himpunan jurusan juga ada, di Himaprodin juga kayaknya ada kan. Jadi aku yakin dari teman-teman sebenarnya bisa join kepanitiaan aja kalau teman-teman masih ragu buat masuk ke organisasi. Karena jadi organisasi adalah sebuah wadah. betul. Wadah dari mahasiswa baru untuk cara berkembang atau memberikan ide. Kita ada sebuah wadah, bisa jadi dari BEM, himpunan jurusan dan Himaprodin. Jadi nggak ada alasan buat mencoba hal baru karena semua kita menyediakan, gitu ya. Iya, betul. Untuk pertanyaan ketiga ini Kak, gimana cara mendapatkan IPK tinggi atau yang memuaskan? Oke, sebenarnya aku udah singgung sedikit ya teman-teman. Iya. Tadi, kalau dari aku pribadi sih, aku jujur orangnya nggak terlalu suka belajar. Tapi kalau ada temennya, itu kan aku merasa agak tertantang nih karena ada temennya teman belajar. Otomatis ada tempat buat sharing juga. Kalau ada yang nanya juga, justru aku lebih banyak mikir, lebih banyak untuk ini harus kayak gimana penyelesaiannya. Dari sana aku bisa dapat sedikit lebih banyak pengalaman itu. Terus yang kedua adalah ketika di kelas lebih banyak teman-teman fokusnya teman-teman itu kasih lebih banyak buat dengerin materi yang lagi dijelasin sama dosen. Jadi teman-teman itu nggak kebingungan sendiri ketika mau belajar nantinya atau mau ngulang materi. Jadi ketika teman-teman di kelas fokusnya kasihkan ke dosen, HP-nya teman-teman bisa di-silent dulu gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya ini Kak, gimana caranya agar semangat kuliah tanpa disemangatin ayam? Nah, itu mungkin pertanyaan bisa dijawab atau tidak? Mungkin bisa dijawab. Agak sulit ya, Iya. agak berat-berat gimana ya ini pertanyaannya? Justru menurutku kalau kamu ketemu orang yang salah, kamu bakalan gak semangat kuliah, kamu bakalan terbawa arusnya dia buat gak kuliah dan sebagainya. Kalau kamu mau cari masalah, memang carilah emang orang yang bisa support kamu. Support ini artinya apa? Walaupun mungkin kalian gak bareng terus-terusan, tapi dia itu mendukung kamu dan kamu juga bisa mendukung dia. Kalau kamu gak punya ayam, memang fokusmu gini, udah semua hal yang kamu lakukan itu buat dirimu sendiri, bukan buat orang tua, bukan buat teman, bukan buat siapapun itu, tapi buat dirimu sendiri. Jadi aku mau sampaikan lagi sekali lagi, kuliah itu hakmu. Jadi kalau kamu nggak semangat makan, nggak semangat kuliah, yang rugi juga diri kamu sendiri. Baik. Jadi untuk teman-teman nih, jadi kalau semisal masih kayak gak semangat, terus gak semangatin sama pasangan, itu tergantung dari diri kalian sendiri. Kalau semisal kalian masih stuck di dalam pasangan kalian, berarti iya, kalau semisal itu membawa positif di diri kalian. Kalau semisal tidak, kalian juga ya ada baginya. Kita yang di sini boleh tanya nggak? Oh, boleh. Ini Kak, saya mau tanya, gimana sih pengalaman kakak itu waktu ikut lomba PKM sampai
bisa lolos PIMNAS gitu Kak. Keren banget itu sih menurutku. Oke, kalau dari aku sih setiap melakukan suatu kegiatan jangan setengah-setengah. Jadi lakuin yang terbaik. Lakuin yang terbaik itu gini teman-teman. Semua yang kamu bisa kerahin di situ. Jadi jangan lakuin itu cuma karena oh menurutku ini udah cukup baik kok dibandingin si A si B. Jangan lakuin itu, tapi lakuin yang terbaik. Yang terbaik itu dari teman-teman maksimalin semuanya potensi teman-teman. Dari awal teman-teman menulis proposal, ketika pengerjaan teman-teman, aku yakin sih ketika PKM itu pasti juga banyak banget dramanya. Aku yakin. Aku pun juga sebenarnya ada banyak drama. Bahkan ketika mau menghadapi PIMNAS ada sedikit problem yang benar-benar ketika hamil satu presentasi, aku juga sempat cekcok sama anggotaku, sama temanku, yang mana itu juga sampai buat aku down juga, sempat kehilangan konsentrasi juga. Tapi di sana tuh ada satu fokus yang aku mau kasih di sana. Yang pertama adalah gak semua orang dapat kesempatan di PIMNAS. Yang kedua, aku udah sejauh ini, yang mana banyak orang yang pengen juga ada di sini. Yang ketiga, aku nggak mau dong semua perjuangan aku dari awal sampai akhir itu ternyata sia-sia. Jadi aku mau kasih yang terbaik di sana. Walaupun mungkin hasilnya kadang nggak sesuai ekspektasi kita ya, tapi ketika kita kasih semua yang terbaik tuh ada perasaan lega teman-teman. Jadi dari kita tuh merasa cukup juga. Jadi bisa disimpulkan teman-teman, kalau semisal meskipun kita berekspektasi, kita kan ekspektasinya lolos, terus kita apa namanya kalau semisal lolos terus sampai menang, jadi ekspektasinya kita menang. Jadi bangga itu nggak harus menang, tapi bangga itu bisa mencapai titik tersebut. Karena seperti yang dikatakan Kak Rasul tadi, sampai di titik ini lolos PIMNAS itu juga termasuk kebanggaan sendiri sebagai ajang mendapatkan hal baru, seperti yang dikatakan poin-poin yang saya katakan tadi. Hal baru itu penting banget gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya masih siap? Siap dong. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menempatkan sikap pada saat berinteraksi dengan lawan jenis agar tidak canggung? Oke. Kayaknya aku yakin sih kebanyakan dari teman-teman ini udah ada yang punya pacar, ada yang punya pasangan. Mungkin ada teman-teman yang udah tunangan atau udah nikah, aku juga nggak tahu. Cuman banyak dari teman-teman itu yang pasti udah punya pacar. Jadi teman-teman, cara menetapkan batasan itu gimana? Yang pertama teman-teman diskusiin dulu. Kalau teman-teman punya pasangan, yang pertama adalah teman-teman diskusiin sama pasangan teman-teman. Batasan dari hubungan pertemanan lawan jenis itu yang bagaimana? Tanyakan, mungkin dari hal-hal yang sepele. Misal berboncengan, apakah diizinkan? Yang kedua, makan bersama, apakah diizinkan? Batas chat dengan lawan jenis jam berapa? Kemudian mungkin nih ada beberapa hal-hal yang pribadi, kayak misalnya kira-kira kita boleh nggak ngomongin hal-hal yang pribadi atau curhat nih masalah kita kayak gitu. Mungkin ya dalam sebuah pasangan itu pasti ada yang kayak gitu. Jadi kalau aku pun dari awal itu sudah menetapkan batasan-batasan gitu, yang mana aku udah diskusiin, ini kira-kira kamu ngerasa cemburu nggak kalau kayak gini, kamu ngerasa nggak enak nggak kalau kayak gini. Dan di sana aku juga menempatkan posisiku, menempatkan diriku tuh gimana. Ketika aku misalnya berinteraksi terlalu intens sama lawan jenis, aku mau menempatkan posisiku di posisinya dia. Kalau dia yang lagi intens banget sama temennya lawan jenis, perasaanku gimana? Jadi dari sana aku ngerti gimana kira-kira aku harus batasan-batasan seperti apa yang harus aku terapkan gitu. Jadi kalau bisa disimpulkan itu tergantung dari kita sendiri, dari pasangan kita sendiri bisa memahami atau mengerti kita, gitu ya Kak ya? Iya betul. Tapi menurutku juga kalian sebagai pasangan jangan terlalu posesif ya. Contohnya nih, kamu nggak boleh boncengan. Kamu cari tahu dulu alasannya, mungkin bersyarat nih. Kayak aku pun gitu. Oke, kalau temennya jauh, silakan boncengan karena dari pacarku melihat aku perempuan, dan aku pun gini. Kalau
dia harus menuju tempat yang jauh dengan temannya karena urusan organisasi atau perkuliahan, ya silakan. Tapi kalau mau nyanyiannya jalan-jalan atau sebagainya, dari aku pun tidak mengizinkan gitu. Jadi dari teman-teman juga tahu lah, pasti ada yang namanya komprominya gitu. Kadang kita itu bisa ngikut dari hal kecil, betul kan? Betul. Kayak pancing-pancingan, terus apa namanya kayak seperti yang dikatakan tadi kayak boncengan. Itu kalau semisal itu kan awal mula. Ya. Jadi sebagai kita itu harus bisa mengontrol diri kita sendiri agar kita tidak terbawa oleh arus yang negatif gitu. Iya, betul. Untuk pertanyaan terakhir ini Kak, apa pesan Kakak untuk teman-teman komen dan sobat energi terbarukan di Indonesia? Oke, yang pertama itu teman-teman jangan nyerah. Kalaupun mimpi teman kelihatannya sekarang itu masih jauh, nggak usah nyerah, nggak usah khawatir, jangan putus asa, lakuin yang terbaik, lakuin aja apa yang kamu bisa. Aku mau ulang juga sekali lagi, jangan terlalu banyak buat alasan, karena alasan itu yang buat kamu stuck di sana dan kamu nggak akan bisa maju kalau kamu terlalu banyak alasan. Lakuin aja yang kamu bisa, karena percaya ya Tuhan itu nggak pernah tutup mata. Itu adalah pesan dari Kak Rasel. Semoga bisa membawa atau bisa paham dengan apa yang dikatakan Kak Rasel dan bisa dipelajari apa yang disampaikan tadi dan dimengertilah apa perjuangan dari Kak Rasel dari titik dimana bisa keluarga tadi kakak dibandingkan bisa berada di posisi ini sangat berat. Jadi buat teman-teman yang kalian, jadi jangan sampai pantang menyerah, putus asa ataupun semacamnya, karena itu sebagai bentuk negatif dari kalian sendiri. Baik, itu tadi sedikit perbincangan kita dengan Kak Rasel, salah satu mahasiswa fermentasi Kebanggaan Teknik Energi Terbarukan. Saya mengucapkan banyak terima kasih telah menyempatkan hadir dan berbagi pengetahuan dan pengalaman yang sangat penting di Core Podcast kali ini. Terima kasih juga untuk Sobat Core yang telah setia menanti dan mendengar podcast kita. Yuk Sobat Core, ajak sobat-sobat yang lain untuk mendengarkan podcast di setiap episodenya. Hanya di Spotify. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast episode terbarukan lainnya. Saya Mariski, pamit undur diri. Komen terus jaya. Terima kasih. See you next time.